Ekaristi promulgasi kemartiran Monsinyur Yohanes Ars MSc dan kawan-kawan, mari kita dengarkan kisah kemartiran Monsinyur Yohanes Ars MSc dan para misionaris MSc. Monsinyur Yohanes Ars MSc lahir di Zwoegen, Belanda pada tanggal 3 Februari 1880. Setelah menyelesaikan studinya di Rumah Pembinaan Tarekat Misionaris Hati Kudus MSc, ia ditabiskan menjadi imam pada tanggal 6 Agustus 1905. Setelah ditabiskan, ia bekerja bertahun-tahun sebagai misionaris MSc di misi Surigao di Filipina, dan pada tanggal 30 Juni 1919 Prefektur Apostolik New Guinea dinaikkan status menjadi Vikariat Apostolik New Guinea. Pastor Yohanes Ars MSc ditetapkan menjadi uskup vikaris apostolik yang baru dibentuk ini pada tanggal 28 Agustus 1920. Selanjutnya, ia ditabiskan menjadi uskup pada tanggal 30 November 1920 di gereja Santa Ana di Tilburg oleh Uskup Dipen, uskup saat itu. Beliau ditabiskan dengan memeluk moto Oportet Illum Regnare, artinya bahwa dia harus meraja. Monsinyur Yohanes tiba di Tual pada tanggal 14 Juni 1921. Pusat wilayah misinya yang luas berada di Kepulauan Kei di Langgur, di mana misionaris pertama mendarat pada bulan Juli 1888. Patutlah disebutkan mereka adalah Pastor Yesuit, Pastor Yohanes Kuster SY, dan Pastor Yohanes Bom SY. Dalam pekerjaan yang melelahkan, mereka meletakkan dasar misi. Pada tahun 1902, misi sebagai prefektur ini diserahkan kepada misionaris Hati Kudus MSc. Kita sebut dengan hormat yaitu Pastor Matthias Neyans MSc dan Pastor Henricus Gutsen MSc. Merupakan yang pertama dari berbagai ordo dan kongregasi yang datang selama bertahun-tahun untuk membantu para pastor Yesuit dalam karya misionaris. Kepulauan Hindia Belanda saat itu, pada waktu itu, misi tersebut memiliki 1.118 orang Kristen. Pada akhir September 1919, jumlah orang Kristen telah berkembang menjadi lebih dari 15.000 jiwa. Selama lebih dari 21 tahun, pengabdian dan pelayanan Monsinyur Yohanes Ars untuk mencurahkan seluruh kekuatannya, bakatnya yang kaya, sebagaimana terungkap dalam moto tabisannya itu. Monsinyur Yohanes Ars dikenal juga sebagai organisator yang hebat, cakap dan konsepsinya namun sederhana dan selalu dapat dijumpai oleh umat dan setiap misionarisnya. Beliau telah meletakkan bersama mereka dasar-dasar bagi penataan batin dan pengembangan lahiriah misi Katolik. Sulit, sangat sulit, tetapi imannya kepada Tuhan selalu menunjukkan jalan kepadanya. Monsinyur Yohanes Ars MSc memulai misi pada tahun 1921, terbatas pada Kepulauan Kei Kecil, Kei Besar, dan Tanimbar. Di hamparan luas daratan Papua telah bekerja keras dan menderita selama 16 tahun, ditaburkan dalam air mata, kemudian
Di sana ia diizinkan untuk melihat benih itu tumbuh, sehingga saat itu tahun 1921 ada lebih dari 12.000 orang Katolik. Jumlah total orang Kristen di daerah misinya pada tahun 1940 adalah lebih dari 43.000 dari populasi sekitar 900.000 jiwa. Selain itu, ada 4.519 katekumen. Dengan demikian, di bawah kepemimpinan pastoralnya, jumlah orang yang dibaptis hampir 3 kali lipat. Bersama Monsignor Yohanes Ars bekerja dalam misinya 36 pastor dan 23 bruder misionaris MSC dari Tilburg, Belanda. Dari jumlah tersebut, 5 pastor dan 8 bruder yang dibunuh oleh tentara Jepang. Dengan menundukkan kepala, kita menyebut dengan hormat mereka itu adalah Monsignor Yohanes Ars MSc, Pastor Henricus Cornelissen MSc, Pastor Gerardus Berens MSc, Pastor Jacobus Ackermans MSc, Pastor Jacobus Ligfoot MSc, Pastor Franciscus de Grey MSc, Bruder Johannes Josten MSc, Bruder Adrianus Peter MSc, Bruder Wilhelmus Hojek MSc, Bruder Franciscus Reimakers MSc, Bruder Wilhelmus de Roy MSc, Bruder Johannes van Skeik MSc, Bruder Theodorus Volkers MSc, Bruder Cornelis Beyers MSc. Kematian Monsignor Yohanes R. MSc dan para misionarisnya ini merupakan yang paling tragis di antara serangkaian fakta yang mengerikan. Pada pagi hari yang cerah tanggal 30 Juli 1942, Jepang datang ke pantai pagi-pagi sekali dan menduduki gereja utama dan kediaman uskup di Langgur. Para pastor, bruder, dan suster digiring bersama dan diinterogasi singkat dilakukan di depan internat kapel. Dalam hal ini, sebuah catatan dari seorang misionaris bahwa ada beberapa tuduhan umum, terutama bahwa para misionaris akan menghasut penduduk pribumi untuk melawan Jepang. Monsignor Yohanes Ars dan beberapa pastor telah mengklarifikasi tuduhan itu, tetapi tetap tidak diterima. Para suster PBHK kemudian diizinkan kembali ke rumah mereka. Namun Monsignor Yohanes Ars, para pastor dan bruder ditutup mukanya, diantar ke depan kediaman mereka dan dijejer untuk ditembak di tempat itu. Para saksi mata melaporkan bahwa Monsignor masih sempat memberikan berkat terakhirnya kepada mereka semua dan salah satu pastor sebelum peluru menghantamnya. Ia berseru dengan suara lantang, "Untuk Kristus Raja kita." Lalu mereka semua menjawab, "Jadilah." Dan saat itu pula mereka pun ditembak mati. Di situ ada beberapa anak-anak sekolah kerajinan dan para tukang. Mereka dipaksa untuk menyeret mayat para misionaris mereka ke laut. Beberapa hari kemudian, beberapa orang mengambil jenazah mereka dari laut dan menguburkan pertama-tama jenazah Monsignor Yohanes Ars, kemudian para pastor dan bruder, meskipun ada larangan keras untuk melihat dan mengurus mayat-mayat tersebut.
Kemartiran Monsinyur Yohanes Ars dan para misionarisnya adalah persembahan termanis, terharum, dan termulia. Mereka telah melayani, mendidik, mengajarkan iman dan ilmu pengetahuan. Mereka telah menunjukkan dan mengajarkan tentang hidup sebagai manusia dan sebagai putra-putri Allah yang sejati. Mereka telah setia sampai akhir, sampai ajal menjemput sekalipun, dengan cara yang paling tragis dan menyedihkan. Tetapi cinta mereka lah akhir dari babakan kemartiran mereka ini. Mereka adalah putra-putri terkasih Allah. Mereka adalah hamba Allah yang setia. Kita percaya kini mereka telah masuk dan berbahagia bersama Allah dalam kediaman abadinya di surga. Mari kita memberikan penghormatan khusus kepada mereka. Jadikanlah tempat ini sebagai tempat ziarah rohani, tempat berdoa yang kusuk, rumah yang tenang bagi jiwa-jiwa yang mencintai Allah dan para hambanya. Monsinyur Yohanes Ars, para misionaris sejati, para martir Kristus, doakanlah kami. Amin.
Jules Chevalier. Kobarkanlah semangatmu dalam melayani iman umat Kristiani agar terus maju dan berkembang sesuai visi dan misi misionaris dari Langgur ke seluruh Nusantara. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana. Nyalakanlah api cinta dalam membangun budaya cinta pada umat, hidup sederhana dan berbakti, hidup miskin dan taat pada Sang Kristus. Karena Kristus sanjur selamat kita, untuk Kristus Raja kita jadilah, untuk Kristus Raja kita jadilah, untuk Kristus Raja kita jadilah. Misionaris hati kudus Yesus, pendirinya Jules Chevalier. Kobarkanlah semangatmu dalam melayani iman umat Kristiani agar terus maju dan berkembang sesuai visi dan misi misionaris dari Langgur ke seluruh Nusantara. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana. Nyalakanlah api cinta dalam membangun budaya cinta pada umat, hidup sederhana dan berbakti, hidup miskin dan taat pada Sang Kristus. Karena Kristus sanjur selamat kita, untuk Kristus Raja kita jadilah, untuk Kristus Raja kita jadilah, untuk Kristus Raja kita jadilah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bagimu dan bersama roh. Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, hari ini kita berkumpul di seputaran makam Monsinyur Yohanes Ars MSc dan kawan-kawan yang telah mendahului kita sebagai martir walaupun belum digelari. Mereka adalah martir yang sesungguhnya karena telah memberi seluruh hidup dan pengabdian mereka, termasuk nyawa mereka sendiri. Di tempat ini, mereka diinterogasi dan disuruh berdiri berjejer, lalu ditembak mati oleh tentara Jepang. Di rumah ini, di atas tanah ini, di vikariat atau keuskupan ini, mereka telah membuktikan diri sebagai martir yang sejati.
Hari ini kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi ini untuk mensyukuri semuanya itu teristimewa atas karya yang ajaib yang Tuhan lakukan kepada kita di atas tanah ini melalui mereka. Karena itu, agar doa-doa kita berkenan di hadirat Tuhan, marilah kita hening sejenak, menyesali dan mengakui semua dosa dan salah kita, memohon ampun dari Tuhan. Kita hening sejenak. Marilah kita nyatakan sesal dan tobat kita dalam doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Maria, pada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan kepada gerejamu para hamba yang setia, Monsinyur Yohanes RMC dan rekan-rekan misionaris yang rela menyerahkan hidup demi Injil dan umat yang mereka layani. Kami mohon semoga teladan keberanian mereka dan kasih mereka menguatkan kami untuk tetap setia pada Kristus dan menjadi saksi iman di tengah dunia ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dicelah karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah, ada padamu. Janganlah ada seorang pun di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sebab sekarang tibalah saatnya penghakiman dimulai, dan dimulai dari rumah Allah sendiri. Dan jika penghakiman dimulai dari kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak taat kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah mereka yang harus menderita sesuai dengan kehendak Allah, menyerahkan jiwanya kepada Pencipta yang setia, sambil terus berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan.
Sebab cahaya gemilang menyinari seluruh muka bumi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kau juga termasuk saudara yang terkasih. Hari ini dan saat ini, sadarkah Anda bahwa Anda berdiri di atas tanah yang suci? Ketika kita merayakan misa di sore hari ini, pertama-tama kita disadarkan bahwa Kristus datang ke dunia bukan untuk hidup, tapi Dia datang untuk mati. Dan kematian adalah bentuk pengorbanan yang tertinggi dari seseorang yang hatinya
penuh cinta. Maka kematian Yesus adalah bukti bahwa Dia sangat mencintai saudara dan saya. Ia rela mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya agar kita semua diselamatkan. Maka Yesus mengatakan dengan begitu indah dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memiliki hidup yang kekal. Kalau kita membayangkan pada tahun 1942, saat itu iman orang-orang Langgur secara khusus dan pada umumnya adalah iman yang masih sangat muda. Iman yang rapuh. Iman yang mudah untuk patah bila digoyang angin kencang. Dan Monsignor Ars tentunya sangat memahami akan karakter dari iman yang muda ini. Maka ketika ada pilihan, entahkah harus meninggalkan imannya, meninggalkan umatnya, dan menyelamatkan diri, ataukah dia menjadi biji gandum yang jatuh dan mati karena dan di atas tanah ini. Maka beliau dan teman-temannya memilih untuk tetap tinggal. Mereka tinggal bukan untuk mencari ketenaran, kepopuleran, tapi mereka tinggal karena cinta yang besar kepada tanah ini, kepada umat yang dipercayakan kepada mereka. Maka di atas tanah ini nyawa mereka harus melayang, darah mereka terkucur untuk membuat tanah ini, iman umat ini menjadi iman yang subur, iman yang kokoh, iman yang berbuah. Dan kita menyaksikan dari sinilah iman itu disebarkan bukan hanya di Keuskupan ini, tetapi juga ke daerah-daerah yang lain. Maka memang tepat bahwa mereka walaupun belum digelari orang kudus atau martir, tetapi sesungguhnya pemberian pengorbanan jiwa mereka, nyawa mereka adalah tanda atau bukti yang sangat jelas bahwa sesungguhnya mereka adalah martir itu ketika gelar martir diberikan kepada orang yang memberikan nyawanya pada Tuhan karena iman. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan misa di atas tanah suci ini. Walaupun kita menyadari bahwa saya dan saudara
tidaklah sesuci mereka di atas tanah yang berlumuran darah para suci ini. Ketika kita merayakan misa ini untuk memulai sebuah proses, maka beberapa hal penting yang hendaknya kita ingat. Pertama, bahwa proses beatifikasi atau kanonisasi pagelaran orang kudus, jika Tuhan tidak menghendaki, maka semua yang kita lakukan tidak akan berhasil. Sebaliknya, jika Tuhan menghendaki, maka tantangan akan dilewati, hambatan akan disingkirkan, jalan akan diluruskan untuk mencapai pada saat indah itu, yakni ketika mereka dinyatakan secara resmi sebagai martir. Kedua, apa yang harus kita perbuat? Maka hendaklah lokasi ini, taman doa ini, sungguh-sungguh menjadi taman doa, menjadi rumah doa, menjadi tempat doa, sehingga dari pagi sampai pagi kita mendapati di tempat ini orang tidak buat hal lain selain berdoa. Bukan kamu orang datang duduk di situ, kamu orang duduk pacaran, lalu ketika orang tanya, tidak, kami pacaran kudus, karena ada di tempat kudus. Semboleh itu terjadi. Tempat di sini adalah tempat di mana orang datang untuk menaikkan pujian, doa yang khusyuk kepada Tuhan. Supaya lokasi ini betul-betul tanah yang terberkati ini, tanah yang suci karena darah para martir ini, betul-betul menjadi tempat di mana Anda bertemu dengan Tuhanmu. Maka sekali lagi, siapa yang harus membuat tempat ini menjadi tempat doa? Kita semua, teristimewa orang Langgur sendiri. Ini tempat doamu. Ini tempat di mana Anda bertemu dengan Tuhanmu melalui Monsinyur Ars dan teman-teman. Ketiga, ketika Anda datang berdoa di tempat ini, ingatlah bahwa Bapak Uskup Ars dan teman-temannya telah berkorban demi Anda. Maka spirit, semangat pengorbanan harus ada dalam diri orang yang tinggal di sini, yang ada di paroki ini, yang datang berdoa di sini. Bukan semangat pemberontakan, bukan semangat mencela, memecah belah, tapi semangat mempersatukan. Karena kita mempunyai utang yang besar, yakni hutang darah. Darah Monsinyur Ars dan teman-teman. Sehingga dengungan Langgur yang mulia bukan hanya sebatas sebuah slogan, tetapi harus nyata dalam diri Anda sekalian, orang-orang Langgur secara khusus, dan kita semua pada umumnya. Karena itu, proses untuk semua ini kita mulai hari ini dalam perayaan Misa Kudus. Kita percaya seperti Yesus yang mati untuk kita, seperti Monsinyur Ars dan teman-teman yang telah mati untuk kita, maka korban Ekaristi ini kita rayakan
memohon belas kasih Tuhan agar semua proses yang akan kita tempuh dilancarkan. Dan sekali lagi, jika Tuhan menghendaki, maka percayalah, semua proses akan berjalan lancar dan sampai pada puncaknya. Dan tugas kita adalah, sekali lagi, jadikanlah tempat ini menjadi tempat doa. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdiri untuk meneguhkan iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, antara orang mati, karena itu surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan setia akan datang adalah hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudari-saudara terkasih, melalui doa para martir, kita panjatkan permohonan kepada Allah Bapa yang penuh kasih. Untuk Gereja Kudus, semoga gereja senantiasa setia pada Injil Kristus dan keberanian para martir menginspirasi para gembala serta umat untuk hidup dalam iman yang teguh akan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Untuk Monsinyur Yohanes Ars, MSc, dan semua misionaris yang telah menanamkan benih Injil. Semoga mereka semua telah memberi diri dan semua yang ada padanya demi pertumbuhan iman akan Kristus di atas tanah Vikariat Apostolik New Guinea atau Keuskupan Amboina dan semua keuskupan yang ada di Papua saat ini, memperoleh kebahagiaan abadi di surga karena belas kasih Yesus Kristus untuk mereka. Marilah kita mohon. Untuk para imam dan pelayan gereja di zaman ini, semoga mereka diberi kekuatan dan keberanian untuk mewartakan Injil meski menghadapi tantangan dan penderitaan. Semoga cinta dan pengorbanan Kristus dan Monsinyur Yohanes Ars, MSc, dan kawan-kawan menjadi contoh pengabdian mereka di zaman ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk jalannya proses beatifikasi Monsinyur Yohanes Ars,
NC dan kawan-kawan sebagai martir. Semoga Tuhan memandang dan menerima pemberian diri para putra-putra terkasihnya yang telah memberi diri dan mencuci jubah mereka dalam darah anak domba, dan nantinya bisa diterima menjadi orang kudus dan martir dalam gerejanya yang kudus ini. Marilah kita mohon. Untuk kita semua yang hadir, semoga perayaan ini meneguhkan iman kita agar berani menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari, agar kitab Isa tumbuh dan berkembang menjadi orang Katolik yang setia, karena iman kita telah ditaburkan dalam darah Yesus Kristus dan Monsinyur Yohanes Ars dan kawan-kawan. Marilah kita mohon. Tundukkanlah kepala dan sampaikanlah wujud-wujud pribadi masing-masing. Silakan duduk. Dalam perayaan ini kita berdoa bersama keluarga Tria Fatubun, Tita Retop, keluarga Riko dan Linda Taweru, Ibu Is Renyan, juga dari Ibu Is Renyan, Ibu Rahang Metan dan anak Ibu Rahang Metan, keluarga J Dun Matubun, Ibu Rita Lanit, dari Ibu Lin Ratuanik, dari Yohana Main, dari Bapak S. Singerin dan keluarga, dari Ibu Maria Fermina Dumatubun, Bapak Maksi Takerbun, Rudi Betaubun, dari Ibu H. Dumatubun dan anak cucu, dari Natalia Welikin, juga dari Natalia Welikin, dan dari keluarga Sengbuan. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita ini dan kita semua yang hadir dalam perayaan suci ini. Ucapan syukur dan mohon perlindungan penyertaan Tuhan. Mohon kesembuhan bagi yang sakit dan keselamatan jiwa bagi yang telah meninggal. Dan semua wujud kita baik yang terucap maupun yang tak terucap. Percayalah Tuhan pasti mendengarkan dan akan mengabulkannya. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami. Semoga teladan para martirmu menguatkan kami untuk tetap setia kepada Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan bagian persiapan persembahan.
Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Allah Bapa yang Maha Baik. Kami mempersembahkan roti dan anggur ini serta hidup kami yang rapuh sebagai tanda syukur atas kesetiaan para martirmu, Monsinyur Yohanes Ars MSc dan rekan-rekan. Terimalah persembahan ini, jadikanlah kami satu dengan korban Kristus, agar hidup kami pun menjadi kesaksian bagi dunia yang haus akan damai, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang darinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Dari sebab itu, dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil berseru.
kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan. Dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Sedamutra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabarlah saya akan saya sembuh. Umat sekalian, kita akan menyambut tubuh Tuhan, akan dilayani oleh beberapa imam di tempat-tempat kita masing-masing. Nanti dua pastor di depan tenda yang kedua, nanti ada dua pastor lagi di bagian belakang. Mereka yang menyambut adalah mereka Katolik yang layak dan pantas untuk itu. Sekian dan terima kasih. Yesus Tuhan pokok
silakan maju ke depan. Anak-anak. Tuhan
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami telah dikuatkan oleh santapan rohani ini, tubuh dan darah Putramu. Kami bersyukur atas teladan para martir-Mu yang rela mengorbankan hidup demi Injil-Mu. Semoga kami pun dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Uskup, Vikjen, Sekum, dan Pastores sekalian yang hadir dalam perayaan ini, para suster, frater, dan umat Allah sekalian yang terkasih. Kita akan lanjutkan dengan penandatanganan prasasti di mana isinya mulai hari ini dan dibuka dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Bapak Uskup ini, ditandai kita mulai dengan proses beatifikasi untuk Monsinyur Ars dan kawan-kawan. Oleh karena itu, di depan kita dan di depan makam Bapak Uskup Ars ini ada satu batu prasasti yang akan ditandatangani oleh Bapak Uskup. Maka saya mengundang Yang Mulia Bapak Uskup didampingi oleh Vikjen dan Sekum serta Superior MIC Daerah Maluku dan yang mewakili Unio Keuskupan Amboi. Dipersilakan berdiri bersama dengan Bapak Uskup dalam penandatanganan prasasti ini sebagai simbol kita memulai karya ini. Baik. Pastores, biarawan, biarawati, dan umat sekalian. Jadi di dalam prasasti ini, selain tentunya kita memulai tahapan awal untuk proses beatifikasi yang seharusnya dan semestinya dimulai dengan doa kita. Karena itu seperti pesan saya tadi, kiranya lokasi ini setiap hari, setiap saat harus dan umat datang untuk berdoa. Bahkan tadi malam saya bersama dengan sekami membuat pawai lampion Natal. Tapi ke depan mungkin dipikirkan bagaimana kelompok-kelompok kategorial itu, misalnya setiap tanggal 30 dalam bulan, buatlah proses lilin, entah dari gereja Langgurka, gereja Ohijangka, dan berpusat di sini. Sehingga betul-betul menjadi tempat doa. Tempat di mana sekali lagi orang bertemu dengan Tuhan, tapi juga orang merasakan kedamaian.
Karena itu sesuai dengan penetapan Uskup Diosis Amboina, maka nama lokasi ini tidak lagi menjadi lokasi 100 tahun, karena pasti sudah lewat. Tapi mulai hari ini akan dinamai Taman Siara Kemartiran Monsinyur Ars MSc dan teman-teman. Semoga dengan mulainya hari ini, sekali lagi, ketika Anda datang di sini karena Tuhan, dan Anda pulang juga, Tuhan akan menyertai. Maka dengan memohonkan berkat Tuhan yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, saya akan menandatangani prasasti ini. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk Bapak Uskup yang sudah menandatangani prasasti dimulainya proses beatifikasi. Saya persilakan Bapak Uskup dan para pastor kembali ke tempat duduk. Kemudian disampaikan terima kasih kepada semua yang telah membantu proses misa hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik. KOR yang dipimpin oleh Kakak Peter Hawarin dan semua peserta KOR, terima kasih. Ini dari beberapa kampung terlibat di dalamnya. Jadi sekali lagi kepada KOR, terima kasih. Berikut terima kasih juga kepada pembaca, pemazmur, doa umat, mistinar, semua umat yang hadir dalam perayaan hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasi kita bersama. Mari kita menjadikan tempat ini sebagai tempat kita bersiara dan berdoa dan membawa doa-doa kita kepada Tuhan dengan perantaraan atau bantuan Monsinyur Ars dan kawan-kawan. Mari kita menutup perayaan Ekaristi hari ini dengan mohon berkat Tuhan untuk kita sekalian. Saya kembalikan kepada Bapak Uskup. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ikut menyanyi nomor 263. Allah
Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. La 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 la, la 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 la. Feliz Navidad. We wanna wish you a Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Padam pam pam, padam pam pam, padam pam pam pam. Padam pam pam, padam pam pam, padadadadadadadam. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.